Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SH, MM, MHUM. Mohon izin Bapak, kami berempat membentuk kelompok Pak sesuai arahan dari petunjuk UAS Pak. Yang pertama ada Muhammad Zaki Salam, kedua ada Muhammad Faras Abdillah, ketiga ada Zian Afif, dan yang keempat ada Damani Lavandin. Oke, Eh, Bang. Judul UAS kali ini adalah Manajemen Keamanan Siber di Era Digital. Next. Agenda presentasi pada kali ini, yang pertama ada latar belakang, kedua ada variabel penelitian, ketiga ada hasil penelitian, dan terakhir ada kesimpulan. Latar belakang. Keamanan siber menjadi isu yang semakin krusial dalam beberapa dekade terakhir. Banyak perusahaan di Indonesia, termasuk di sektor energi, menghadapi tantangan serius terkait serangan siber yang mengancam stabilitas dan keamanan data. Kasus-kasus peretasan, pencurian identitas, serangan malware, dan penyalahgunaan data merupakan sebagian kecil dari kejahatan digital yang terus meningkat. Perusahaan geotermal sebagai objek vital nasional menjadi contoh nyata yang mengalami berbagai ancaman. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Fenomena keamanan cyber dalam dunia industri, khususnya pada perusahaan energi panas bumi sebagai objek vital nasional. Adapun fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman cyber serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk mencegah dan mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama ada jenis serangan cyber. Penelitian mengungkapkan bahwa untuk bentuk serangan cyber yang paling sering terjadi pada perusahaan adalah ransomware, phishing, cracking, dan hacking. Serangan tersebut menyasar sistem informasi internal maupun perangkat pengguna ataupun user, seringkali melalui email yang dibajak atau celah keamanan jaringan. Serangan ini mengakibatkan hilangnya data, gangguan operasional, bahkan kelumpuhan total sistem perusahaan. Yang kedua adalah dampak terhadap sistem dan operasional. Serangan cyber tidak hanya berdampak pada sistem teknis, tetapi juga secara langsung mengganggu operasional perusahaan. Ketika sistem kontrol di pembangkit listrik terganggu, proses produksi energi menjadi terhenti. Selain itu, hilangnya data penting dalam sistem database membuat perusahaan kesulitan dalam mengambil keputusan cepat untuk menangani masalah di lapangan. Strategi dan solusi. Fokus lain dari penelitian ini adalah pada strategi mitigasi resiko cyber. Beberapa solusi yang diangkat antara lain yaitu penggunaan co-location server untuk mengurangi biaya infrastruktur sekaligus meningkatkan keamanan data, penerapan sistem backup yang secara berkala, serta pengawasan dan pengujian penetrasi sistem secara rutin. Penelitian juga menyoroti pentingnya sistem autentifikasi dan kontrol akses berbasis peran untuk meminimalisasi risiko akses yang tidak sah. Yang keempat, ada faktor internal dan eksternal. Penelitian mengkaji faktor internal seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman pengguna terhadap risiko digital, serta lemahnya kebijakan internal dalam pengelolaan data dan sistem. Di sisi lain, faktor eksternal seperti motif politik, ekonomi, dan sosial budaya juga mempengaruhi pola serangan dan tipe pelaku cybercrime. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang tidak hanya menitik beratkan pada teknologi, tetapi juga sumber daya manusia dan kebijakan organisasi. Dan yang terakhir adalah pengaruh infrastruktur teknologi informasi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur TI seperti jaring internet, server, serta sistem keamanan digital sangat mempengaruhi efektivitas upaya perlindungan terhadap serangan cyber. Oleh karena itu, penelitian menekankan bahwa perusahaan perlu mengevaluasi dan memperkuat fondasi teknologi, termasuk pemanfaatan teknologi cloud dan sistem monitoring jaringan secara real time. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan panas bumi yang menjadi objek penelitian sering mengalami serangan siber serius yang berulang, terutama melalui email dan jaringan internal. Hal ini menyebabkan gangguan besar pada sistem operasional, pembangkit listrik, dan aktivitas kantor.
Serangan tersebut menyebabkan hilangnya data, kelumpuhan sistem, serta penurunan produktivitas. Sebagai langkah antisipasi, perusahaan mengadopsi sistem baru berbasis co-location server yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Co-location server memungkinkan perusahaan menyimpan dan mengelola data pada fasilitas data center dengan keamanan fisik dan virtual yang tinggi. Selain itu, pembaruan sistem, penggunaan enkripsi, serta pengujian penetrasi secara berkala menjadi bagian dari strategi besar dalam penguatan keamanan. Selain aspek teknis, perusahaan juga menekankan pentingnya edukasi bagi seluruh karyawan agar memiliki kesadaran terhadap potensi serangan. Pelatihan rutin dan pengawasan sistem dilakukan agar serangan seperti phishing dan malware bisa dihindari. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan manajerial, dan edukasi pengguna. Kemudian kesimpulannya adalah keamanan siber harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan operasional organisasi, terlebih pada sektor-sektor vital seperti energi. Serangan siber dapat terjadi sewaktu-waktu dan berdampak besar terhadap kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk kita membangun sistem keamanan yang kuat melalui strategis teknis, penggunaan colocation server, serta pemantauan sistem yang berkelanjutan. Keamanan digital bukan hanya tentang perangkat lunak dan sistem, tetapi juga mencakup faktor manusia. Oleh sebab itu, pelatihan SDM dan peningkatan kesadaran pengguna menjadi fondasi yang sangat penting dari sistem keamanan yang efektif. Penelitian ini membuka ruang untuk kajian yang lebih mendalam dan teknis guna menghadapi tantangan siber global yang terus berkembang. Eh, Kiranya cukup sekian presentasi dari kami. Atas perhatian Bapak dan rekan-rekan semua, kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.